Hari ini kita belajar IPA dari rumah lagi ya. Hari ini materinya tentang klasifikasi makhluk hidup. Baiklah Ananda, apakah Ananda pernah memperhatikan susunan buku-buku di perpustakaan? Nah, buku-buku tersusun rapi dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Buku IPA disusun sesama buku IPA. Bahasa Indonesia sesama bahasa Indonesia, begitu juga dengan buku-buku lainnya. Tujuan dari pengelompokan buku-buku tersebut adalah untuk memudahkan kita menemukan buku yang kita inginkan. Begitu juga dengan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup ini adalah cara pengelompokan dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, mengapa kita harus mengklasifikasikan makhluk hidup? Tujuan pertama, mempermudah kita dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Dan selanjutnya yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Itulah alasan mengapa kita harus mengklasifikasikan makhluk hidup. Selanjutnya, dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, berdasarkan kesamaan dan perbedaan yang dimiliki. Yang kedua, berdasarkan manfaatnya. Misalnya pada tumbuhan, ada tanaman herbal yang bermanfaat untuk obat-obatan. Yang ketiga, berdasarkan lingkungan tempat hidupnya. Ada tumbuhan air dan ada tumbuhan yang hidup di daerah kering, yaitu kaktus. Yang keempat, berdasarkan jenis makanannya. Ada hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan dan ada hewan karnivora. Nah, Ananda, ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya disebut taksonomi. Carolus Linnaeus adalah ilmuwan Swedia yang pertama kali memperkenalkan klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya, Linnaeus membagi makhluk hidup menjadi dua kelompok, yaitu kelompok hewan atau animalia dan kelompok tumbuhan atau Plantae. Untuk kelompok hewan, yang paling tinggi tingkatannya adalah kingdom, selanjutnya filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Sedangkan untuk tumbuhan ada regnum, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, Ananda, urutan dari kelompok-kelompok tersebut disebut dengan takson. Nah, perlu kalian ketahui ya Ananda, urutan takson tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum. Kemudian, makin ke bawah persamaan ciri semakin khusus dan perbedaan ciri semakin sedikit. Ananda, tingkatan dalam takson disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Yang tadi semakin ke bawah, persamaannya semakin khusus. Selanjutnya, kriteria klasifikasi tumbuhan. Para ahli melakukan klasifikasi makhluk hidup dengan memperhatikan kriteria yang menjadi penentu. Yang pertama, organ perkembangbiakan tumbuhan, apakah spora atau bunga. Yang kedua, habitusnya, apakah pohon, perdu, dan semak. Ketiga, bentuk daun. Dan yang selanjutnya, cara perkembangbiakan, apakah dengan vegetatif atau dengan generatif. Oke, kita lanjutkan lagi ya Ananda. Selanjutnya, kriteria klasifikasi hewan. Saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum memiliki saluran pencernaan yang kompleks. Contohnya hewan yang tidak mempunyai tulang belakang.
Sedangkan hewan tingkat tinggi memiliki mulut dan saluran pencernaan yang kompleks. Yang kedua, alat gerak. Apakah memiliki 2 kaki atau 4 kaki atau tidak berkaki? Yang ketiga, berdasarkan kerangka. Kerangka luar tubuh eksoskeleton dan rangka dalam tubuh endoskeleton. Oke, sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.